Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan menghadapi Hellas Verona di Stadio Bentegodi pada pekan ke-33 Serie A. Pertandingan ini akan live di BeIN Sport 3 dan video pada Kamis 4 Mei 2023 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Inter baru saja mengamankan 2 kemenangan beruntun di Serie A. Setelah menghajar tuan rumah Empoli 3-0, Inter memukul Lazio 3-1 di Stadio Giuseppe Meazza. Persaingan untuk 4 besar Serie A masih sangat terbuka. Inter perlu menjaga konsistensi mereka jika ingin punya peluang untuk finish di sana. Laga tandang melawan Verona tidak bakal mudah, sebab Verona tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di Serie A. Mereka 2 kali menang dan 2 kali imbang. Itu termasuk menahan Napoli 0-0 di markas lawan. Inter sepertinya harus bekerja keras jika ingin membawa pulang 3 poin dari kandang Verona. Pelatih Manchester United Erik ten Hag sangat tertarik untuk mendatangkan 2 pemain bintang Inter di musim panas 2023 ini, yakni kiper Andre Onana dan penyerang Lautaro Martinez. Baru-baru ini media Inggris mengklaim bahwa Setan Merah siap bergerak untuk merekrut Lautaro Martinez yang produktif di skuad Simone Inzaghi. Pelatih Erik ten Hag secara luas dilaporkan sedang mencari penyerang tengah level elit untuk didatangkan ke Old Trafford sebelum bergulirnya kampanye musim depan. Seperti yang dirinci oleh Football Insider, raksasa Premier League itu bersiap untuk menawarkan Nerazzurri hingga 80 juta euro untuk kesepakatan El Toro jika mereka gagal mendaratkan target utama Harry Kane dari Tottenham. Namun sebagaimana dilansir Football Italia, Lautaro bukan satu-satunya pemain Inter yang tengah diincar United. Dengan Andre Onana juga masuk dalam daftar kandidat potensial untuk menggantikan David De Gea yang sudah menua. Onana kemungkinan besar akan meninggalkan Meazza meski dia baru tiba kurang dari setahun yang lalu. Inter tampaknya akan lebih bersedia kehilangan Onana daripada Martinez, terutama jika tawaran menggiurkan datang untuk kiper asal Kamerun tersebut. Adapun Lautaro sangat kecil kemungkinan untuk dijual karena kepergiannya akan membuat Nerazzurri kekurangan opsi serangan, mengingat ketidakpastian masa depan Romelu Lukaku, Edin Dzeko dan Joaquin Correa. Selain itu, Lautaro adalah salah satu pemain Inter yang paling konsisten di bawah asuhan Inzaghi dengan mencetak 21 gol dari 47 penampilan musim ini dan 95 gol dari 228 laga di semua ajang sejak kedatangannya dari Racing pada 2018, yang tentunya menjadi pukulan telak jika ia pergi. Raksasa Serie A Inter dan Marcelo Brozovic dikabarkan ingin berpisah pada musim panas 2023 ini. Hal ini diklaim oleh La Gazzetta dello Sport. Sang gelandang dan klub sama-sama sepakat bahwa tahun ini adalah waktu yang tepat untuk berpisah. Pemain Kroasia itu bergabung dengan Nerazzurri pada 2015 dan dia masih memiliki kontrak hingga 2026. Oleh karena itu, Nerazzurri tidak akan mau menjualnya dengan harga murah. Seperti yang dijelaskan dalam laporan itu, ada desas-desus tentang kemungkinan kepindahannya ke Barcelona pada Januari lalu dalam kesepakatan pertukaran dengan Frank Kessie. Namun kini sumber tersebut meyakini jika Liga Primer sebagai tujuan yang lebih mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, Brozovic secara luas dianggap sebagai gelandang terbaik di Serie A, tetapi cederanya telah menghambat penampilannya musim ini, yang membuat Hakan Çalhanoğlu mengukuhkan dirinya sebagai alternatif yang mumpuni untuk peran regista di lini tengah. Oleh karena itu,
pemain berusia 30 tahun itu tidak lagi menjadi pemain yang sangat diperlukan oleh Simone Inzaghi secara taktis. Meski ia tetap menjadi aset penting, terutama di pertandingan papan atas. Sumber itu menambahkan bahwa Brozovic ingin mengakhiri kiprahnya di Inter Milan dengan meraih trofi berikutnya dan menjuarai Liga Champions akan menjadi impian terbesarnya. Nerazzurri akan siap melepas gelandang andalan timnas Kroasia tersebut jika mendapat tawaran di kisaran 30 hingga 40 juta euro. Inter bisa bernapas lega terkait kondisi cedera yang dialami Robin Gosens. Cedera bahunya tidak parah dan cuma absen sekitar 3 pertandingan. AFC Internews mengonfirmasi kondisi sang bek sayap setelah menjalani tes medis tambahan pada hari Selasa kemarin, termasuk IRM yang menentukan tingkat keseriusan cederanya. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa pemain asal Jerman berusia 28 tahun itu tidak memerlukan tindakan operasi apapun, tetapi akan menjalani terapi konservatif selama seminggu. Setelah itu, staf medis klub akan mengevaluasi kembali kondisinya. Oleh karena itu, Gosens diperkirakan akan melewatkan 3 laga Inter berikutnya, yakni melawan Hellas Verona, AS Roma, dan leg pertama semifinal Liga Champions pekan depan. Christian Vieri menyebut Inter merupakan tim terbaik di Serie A dan ini terbukti dalam kemenangan 3-1 melawan Biancocelesti pada laga pekan lalu. Dalam podcast di saluran Bobo TV Official, Vieri berpendapat bahwa Inter sangat mendominasi pertandingan pekan ke-32 Serie A tersebut. Dan satu-satunya ancaman bagi Inter adalah pemain pinjaman Francesco Acerbi melakukan blunder fatal yang memungkinkan Lazio mencetak gol. Tidak ada duel antara Inter versus Lazio di San Siro. Inter sangat kuat, ujar Vieri. Saya tidak mengerti bagaimana Inter bisa kalah dalam 11 pertandingan. Mereka memiliki perlengkapan ekstra seperti yang dikatakan Sarri. Target Inter Benjamin Pavard kemungkinan besar akan meninggalkan Bayern Munchen di musim panas 2023 ini. Hal ini disampaikan oleh reporter Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, bahwa masa depan bek asal Prancis itu sangat tidak jelas sehingga berpotensi hengkang. Inter Milan sendiri masih belum menyerah mengejar tanda tangan Pavard di musim panas mendatang. Meskipun pernah ditolak pada Januari kemarin, namun Nerazzurri pantang menyerah dan siap mencoba lagi untuk mendaratkan bek berusia 27 tahun itu ke Giuseppe Meazza. Inter menginginkan Benjamin Pavard karena dianggap sebagai pengganti paling sepadan bagi Milan Skriniar yang akan pindah ke PSG. Dia adalah sosok yang sangat tepat untuk mengisi barisan 3 pemain di lini pertahanan, mengingat kemampuannya untuk bermain baik sebagai bek tengah di sebelah kanan maupun sebagai bek sayap.